Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Full Shop Healer One Piece Chapter 1155 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Healer One Piece pada kita semua. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya gan. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ha 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 ha. One Piece Chapter 1155 mendapatkan judul Rocks Pirates, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bajak laut bebatuan. One Piece kali ini menjadi sampul dalam majalah Weekly Shonen Jump dan mendapatkan jatah Color Spirit. Dalam halaman ganda, Oda menggambar kru topi jerami sedang berjalan di atas tangga-tangga yang berada di atas atap-atap kota. One Piece Chapter 1155 melanjutkan kembali situasi yang terjadi antara Rocks dan Loki pada chapter sebelumnya. Rocks disebek bertanya kepada Loki mengenai dua hal. Apakah tempat ini benar Elbaf dan apakah Harald ada di tempat ini sekarang? Loki menjawab jika tempat ini adalah Elbaf dan Harald sedang tidak ada di tempat ini sekarang. Dia sedang pergi berlayar. Loki bertanya mengapa Rocks datang ke Elbaf untuk mencari ayahnya. Kita mengetahui bahwa Sebek adalah seorang pendekar pedang dengan gaya bertarung yang unik. Serangan pedangnya dapat melepaskan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Naratorlah yang memuji kehebatan teknik berpedang milik Sebek. Orang ini benar-benar gila dalam menggunakan pedangnya. Ya, pada chapter sebelumnya diperlihatkan bagaimana Rocks membelah gunung di Elbaf menjadi dua. Kalian bisa membayangkan sebesar apa gunung yang ada di negeri para raksasa. Dan semua itu dilakukan oleh Sebek hanya dengan tebasan pedangnya saja, tanpa kekuatan buah iblis. Benar-benar gila ini orang. Kemudian diperlihatkan kilas balik dari Rocks di Sebek ketika berada di Reverie 8 tahun yang lalu, atau 56 tahun lalu dari timeline sekarang. Dia seorang diri menculik 5 raja saat Reverie berlangsung. Diperlihatkan juga momen ketika Rocks bertemu dengan Imu 8 tahun yang lalu di Reverie, di mana dia juga bertemu dengan Harald. Dia berhasil mencapai ruang bunga. Rocks mengatakan kepada Im Sama bahwa dia akan kembali, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah penggemar Davy Jones. Jadi siapa sebenarnya sosok dari Davy Jones ini? Dalam SBS volume ke-38, seseorang pernah bertanya kepada Oda mengenai Davy Big Fight dan hubungannya dengan legenda Davy Jones dalam dunia nyata. Dan inilah jawaban dari Oda. Well, to be clear, Davy Big tidak ada dalam legenda manapun. Davy Big Fight adalah permainan yang hanya ada di dunia One Piece. Namun, Davy Jones Locker yang disebutkan oleh Robin di volume 33 adalah legenda terkenal di kalangan pelaut di dunia nyata. Ada beberapa versi berbeda, tetapi secara umum ada seorang bajak laut pembohong dan licik bernama Davy Jones, seorang kepala dek yang serakah dan terkenal karena menyimpan semua barang berharga milik kru ke dalam loker miliknya sendiri. Dia begitu jahat, bahkan untuk ukuran bajak laut. Hingga suatu hari iblis sendiri mengutuk Davy untuk hidup selamanya di dasar lautan, membersihkan dek kapal karam dan mengumpulkan semua harta karun yang tenggelam ke dalam lokernya, tempat di mana harta itu tak akan pernah terlihat lagi. Jadi ketika bajak laut berkata, masukkan dia ke loker Davy Jones, itu berarti tenggelamkan dia ke dasar lautan. Bahkan Oda juga menggambarkan ilustrasi dari sosok Davy Jones ini pada SBS volume ke-38. Saat Rocks bertemu dengan Im Sama, kita juga melihat Gunko. Dia menjadi pelayan yang melayani Im secara langsung. Oke, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik pada chapter kali ini. Gunko sudah terlihat ketika Sebek menginvasi Merijoa. Itu berarti dia sudah berumur lebih dari 56 tahun. Dan itu artinya Gunko mendapatkan kemampuan untuk tidak bertambah tua seperti para Kurosei. Dan bisa jadi pelayan Imu yang diperlihatkan sebelumnya saat timeline sekarang adalah Gunko. Saat Shiroti Sobek bertemu dengan Im dan Gunko di dalam ruang bunga, dia duduk bersantai di samping mereka sambil menyatakan perang. Setelah bertemu dan menantang Im Sama,
terjadi juga bentrokan antara Rox dan Harald di Reverie, dan bentrokan itu begitu dahsyat hingga haki mereka menyebar ke seluruh area, seperti pertarungan Roger melawan Whitebeard. Pertarungan Harald versus Sebek benar-benar gila, menampilkan pertarungan haki yang luar biasa, sampai semua orang di sekitarnya tumbang. Tak heran dia disebut Kratosnya One Piece. Ya, Harald menggunakan Advanced Conqueror haki, dan itu benar-benar dahsyat. Yap, alasan kenapa Rox bisa bentrok dengan Harald adalah karena dikatakan sebelumnya, jika Rox di Sebek berhasil menculik 5 raja di Reverie sendirian, Rox juga berniat menculik raja yang membawa Harald ke Reverie dengan menjadikannya sebagai pengawalnya. Dan di saat itulah Harald mencoba melindungi raja tersebut demi membalas budi kebaikannya pada Harald. Sebek kemudian melarikan diri dan menghancurkan gerbang keadilan, dan juga mencuri sebuah kapal berisi uang milik para Tenryubito. Jadi inilah yang dilakukan Rox saat insiden Reverie 56 tahun yang lalu. Menculik 5 raja, menyatakan perang terhadap pemerintah dunia, bertemu Im dan berkata bahwa dia akan kembali, mengalahkan dan membunuh seorang admiral, bentrok dengan Harald, menghancurkan gerbang keadilan sambil mencuri kapal mereka emas dan makanan di dalamnya. Dan semua itu dia lakukan dalam 1 hari dan sendirian. Ini sangat gila. Rox di Sebek benar-benar bajak laut terhebat sepanjang masa di luar Joy Boy. Setelah sukses membuat kekacauan sendirian di Reverie, dia mengikuti Devi Backfight untuk memperbesar jumlah krunya. Kita melihat 6 anggota bersamanya di Elbaf. 6 anggota bajak laut Rox yang muncul di Elbaf adalah Whitebeard, Golden Lion Shiki, Stacy, pemimpin geng dari West Blue bernama Marlon, pemimpin sekte bajak laut Wang Zi, dan bajak laut penyelundup bernama Ganzui. Marlon digambarkan sebagai karakter bergaya gangster. Dia kemungkinan terinspirasi dari Marlon Brando, aktor legendaris yang memerankan Vito Corleone alias The Godfather. Informasi tambahan dari Redon tentang karakter bajak laut Rox yang kita lihat. Kita melihat mereka sepenuhnya dengan desain lengkap, bukan siluet. Dan sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah Marlon, si pria bergaya gangster, adalah ayahnya BG. Ya, itu sangat mungkin karena mereka memiliki kemiripan tertentu. Meskipun BG lahir 42 tahun yang lalu dan bagian di mana Marlon muncul dalam chapter ini terjadi 48 tahun yang lalu. Dan kalaupun bukan ayahnya, kemungkinan dia adalah seseorang yang penting dalam kelima keluarga besar dari barat yang menguasai dunia bawah tanah di West Blue. Beberapa tahun kemudian setelah meninggalkan Elbaf, dia mengambil alih pulau bajak laut dan menjadikannya wilayah kekuasaannya. Yap, selain hal gila di atas dari kilas balik singkat milik Loki yang diperlihatkan pada One Piece chapter 1145, hal-hal ini juga pasti akan terjadi pada One Piece chapter 1155. Momen di mana Loki menjadikan Rox di Sebek sebagai idolanya. Lalu pertarungan antara Loki melawan Rox di Sebek. Loki memaksa untuk bergabung ke dalam kelompok Rox. Namun Rox menolaknya karena yang dia cari di Elbaf bukanlah bocil FF seperti Loki. Namun dia mencari Harald, sosok yang bertarung sengit dengannya di Merichoa. Akibat penolakan tersebut, Loki menantang Rox bertarung dan berakhir dengan kekalahan Loki yang tanpa ampun ditusuk oleh Rox menggunakan benda tajam. Pada akhir One Piece chapter 1155, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Dan inilah jadwal rilis chapter yang telah dibocorkan oleh PUPies. Setelah One Piece 1155 rilis, minggu depan libur. Lalu setelahnya akan rilis One Piece 1156. Namun setelah itu libur lagi, libur majalah Weekly Shonen Jump. Dan setelahnya baru rilis One Piece chapter 1157. Sungguh waktu yang berat untuk para nakama populer. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta
banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.